Banyak influencer keuangan yang ngomong kalau punya uang, jangan dibiarkan tidur doang di bank, biarkan uang bekerja buat kita. Punya uang diputar lagi, dilipat gandakan, dan seterusnya. Ya biasanya kalau kayak gitu ngomongnya investasi lah ya. Misalkan investasi di pasar modal, investasi di saham, ataupun reksadana, emas, properti, banyak lah instrumen investasi lah ya. Tapi biasanya kan kita punya uang, kita sisihkan tiap bulan, kita nabung gitu ya. Nah, banyak juga nih influencer yang ngomong kalau kita nabung saham atau biasanya kita sebut sebagai DCA atau dollar cost averaging. Jadi kita itu kalau nabung saham, kita itu nggak lihat harganya, kita nabung cicil-cicil terus sampai misalnya 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan gitu ya. Tapi kalian pernah nguji nggak sih? Kalian pernah penasaran nggak sih kalau misalnya kita beneran nabung 10 tahun, 5 tahun, atau mungkin beberapa tahun, apakah dia worth it atau enggak sih gitu? Atau jangan-jangan kita nabung, kita desya, malah boncos. Jadi, gua akan lakukan eksperimen secara sederhana. Jadi, di sini gua akan lakukan strategi yang namanya backtesting. Artinya gua pakai data historical, misalkan saham aja biar gampang. Kita tarik balik ke tahun tertentu, terus kita lakukan pembelian atau cicil beli saham secara bertahap. Jadi, ya kita nggak lihat harganya naik atau turun, kita lakukan strategi DCA. Jadi, bisa saja mingguan, bisa harian, bisa bulanan. Tapi untuk mempermudah di sini gua akan lakukan pembelian atau mungkin strategi belinya itu mingguan. Pakai data historical ya. Jadi di sini gua nggak simulasiin kalau misalnya kita beli sekarang. Tapi seandainya kalau kita beli 5 tahun lalu atau mungkin 10 tahun lalu, kira-kira hasilnya itu cuan atau enggak sih? Terus kalau misalkan sahamnya punya dividen, gua akan lakukan reinvestasi kembali. Artinya gua akan puterin lagi dividen yang gua dapat untuk beli saham yang sama. Gua akan pakai satu saham yang kredibilitasnya itu sudah tidak diragukan lagi. Ya, hampir semua orang udah tahu, mungkin hampir semua orang juga pakai produknya. Ya, apalagi kalau bukan BCA gitu ya. Salah satu perusahaan atau bank terbesar di Indonesia. Tapi apakah kita nabung saham BCA atau kita DCA saham BCA itu worth it untuk jangka panjang? Nah, kita langsung uji aja ya. Kita coba lihat dari tahun 2024. Jadi kalau misalkan kita invest BCA nabung rutin dari 2024 sampai sekarang, artinya sekitar 1,5 tahun, kita masih rugi sekitar 12%. Itu udah termasuk dividen ya. Jadi sebenarnya kerugiannya bisa mungkin 15%, tapi karena ketolong dividen mungkin jadi 12%. Artinya kita kalau nabung 1,5 tahun masih belum cuan. Gua tarik lagi ke tahun 2020, artinya gua nabung BCA sudah 4,5 tahun lebih ya. Dan ternyata hasilnya ini cukup mengagetkan. Ya kita dapat cuan ya, kita return sebesar 13,24% dari awal kita invest sampai sekarang. Ya kalau misalnya kita bikin tahunan, CAGR-nya sekitar 2%, tapi masih di bawah reksadana gitu ya. Tapi ini masih 5 tahun gitu, tapi setidaknya udah nggak rugi seperti yang tadi investasi 1,5 tahun tadi. Dan terakhir gue pakai tahun 2015, artinya kita udah nabung BCA rutin selama 10 tahun lebih non-stop. Dan returnnya cukup mengagetkan karena kita dapat sekitar 84,75% per tanggal video ini dibuat ya. Karena di tengah ketidakpastian ekonomi, saham BCA masih tertekan di sekitar 8 ribuan. Tapi kalau misalkan saham BCA itu ke 10 ribuan, ya mungkin return kita itu 100% lebih ya. Jadi ya kita tunggu aja ekonomi pulih dan saham BCA naik lagi. Dan kita bisa lihat ya, selisihnya kalau misalkan kita pakai 1 tahun, pakai 5 tahun, pakai 10 tahun, mungkin 15-20 tahun, hasilnya ini sangat berbeda. Jadi ya kalau misalkan nabung saham atau nabung saham rutin itu jangan pakai time frame pendek, tapi kita harus berpikir ke depan, kita pakai time frame yang lebih panjang. Dan mungkin kalau misalkan time frame-nya lebih kecil, misalkan 1-2 tahun, atau mungkin kalian itu mau swing trading, ya saran saya jangan DCA, tapi kalian bisa pakai mungkin kufu-kufu yang lain yang banyak di luar sana. Karena DCA ini mungkin perlu komitmen dan jangka waktu yang panjang. Jadi apa sih yang bisa kita dapat dari video ini? Tentunya strategi DCA ini bukan strategi anti rugi. Ya kalau misalkan kita lihat dari saham BCA, 1-3 tahun mungkin kita nggak kemana-mana. Bisa aja kita rugi. Kalau kayak simulasi tadi, rugi kita bisa sampai 12% di tahun pertama. Tapi kalau misalkan kita tarik 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun mungkin kita bisa dapetin hasilnya.
Ya kan, di sini ini adalah permainan waktu. Kalau kita berani sabar, kita konsisten terus, mungkin aja kita bisa mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Dan terakhir, karena ini ada strategi DCA, kalian harus investasilah ke perusahaan yang bagus kalau mau pakai strategi ini. Jangan kita pakai strategi ini tapi di saham yang nggak jelas. Ya 5 tahun lagi sahamnya nggak kemana-mana, malah nyungsep. Yang penting kita duitnya taruh di bank aja gitu, daripada kita udah capek-capek nabung saham 5 tahun tapi malah rugi. Terakhir, video ini bukan ajakan buat jual beli saham tertentu. Tujuan gua di sini murni untuk edukasi dan simulasi aja. Jadi segala keputusan investasi ada di tangan kalian masing-masing dan pastikan jangan salah berinvestasi. Thank you guys for watching. Kira-kira next gua harus bahas saham apa ya? Komen di bawah dong biar gua bisa bikin simulasinya. See you guys in the next video. Bye.